Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali lagi saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita dibangun. Iman kita terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Firman Tuhan penolong bagi hidup kita. Dan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita. Dan Tuhan juga menyatakan, menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan menghidupi, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Atas segala berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami Roh Kudus, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Amsal 30, ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Cuma dikasih Tuhan, dikatakan jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Dengan kata lain, ya, Amsalnya mau mengatakan, ya, berikanlah padaku kejujuran. Ya, bukan curang, bukan bohong, tapi jujur. Ya, jangan berikan kemiskinan atau kekayaan. Tetapi diperjelas, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi orang seringkali minta yang lebih dan lebih. Dan akhirnya jatuh dalam ketamakan. Atau sebaliknya karena kemiskinannya, dia nggak bisa menikmati hidupnya. Hidupnya penuh dengan penderitaan yang pada akhirnya bahkan, ya, bisa saja dikatakan di Amsal ini, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Loh. Orang-orang udah miskin, orang sudah nggak punya apa-apa untuk bertahan hidup. Kadang-kadang yang dosa pun diterak atau dilanggar juga, ya. Ya, kalau dikatakan kalau aku kenyang, aku tidak supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu. Ya, kadang-kadang orang kenyang diartikan jangan hanya secara harafiah, oh ya perutnya habis makan kenyang, bukan, lebih daripada itu. Ya, kenyang juga bisa diartikan ya punya segalanya. Diberkati berlimpah lah bahasa kerennya. Ya, jangan sampai ketika menerima berkat yang lebih itu kita menjadi ya lupa dengan Tuhan. Ya, supaya kalau aku kenyang karena kelebihan tadi jadi menyangkal Tuhan. Berkata siapa Tuhan itu? Ya, banyak orang waktu kekurangan berdoa minta diberkati, ketika diberkati lupa dengan Tuhan. Bahkan setelah berhasil sukses hidupnya, dia nggak ingat lagi siapa yang memberkati dia. Bahkan gak ada waktu lagi untuk beribadah. Gak ada waktu lagi untuk berdoa. Gak ada waktu lagi untuk Tuhan. Bahkan mulai gak ingat atau gak kenal Tuhan. Hati-hati. Cuma dikasih Tuhan. Ya, seperti dikatakan di Amsal ini. Belajar. Biarlah menikmati, ya. Kita menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, ini bukan hanya bicara tentang makanan secara ya harafiah ya makanan. Tetapi apa yang menjadi bagian kita. Ya, biarlah kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya memaksakan diri untuk lebih
Ya, kalau memang bagian kita misalkan cuma sedikit, ya disyukuri. Diberkati lebih banyak, tetap bersyukur. Artinya ingat akan Tuhan. Hati-hati, kalau diberi lebih, bahkan dikatakan sampai kenyang, ya, atau berlebihan, orang jadi lupa dengan Tuhan. Ya, seringkali terjadi demikian. Tapi mari saya mengajak kita semua, seperti dikatakan Amsal ini, nikmati apa yang menjadi bagian kita. Syukuri apa yang Tuhan beri untuk kita boleh nikmati. Ya, yang bukan bagian kita, biarlah itu juga jauh dari hidup kita. Ya, biarlah kita menikmati berkatnya Tuhan bagi hidup kita. Sesuatu yang berkat, walaupun itu kecil, walaupun sedikit, itu pasti membawa kebaikan. Damai kita menikmatinya. Sesuatu yang banyak kalau bukan berkat, ya, itu bisa juga ujian bagi hidup kita. Hati-hati, ya, itu justru bisa mencelakai hidup kita. Mari belajar sesuatu hari ini. Tidak harus kita kaya raya. Tidak, tapi jangan juga kita miskin. Tetapi kita diberkati dan menikmati berkatnya Tuhan. Ya, orang kalau miskin, kepepet, tidak jarang orang jatuh dosa. Orang jadi nggak menghalalkan segala cara untuk kadang-kadang istilahnya bertahan hidup. Ya, mencuri bahkan, korupsi mungkin, ya, atau yang lain-lainnya. Tetapi juga nggak jarang orang punya banyak, lupa siapa yang memberi. Ya, merasa bahwa itu usahaku sendiri, ini kekuatanku sendiri. Coba kalau aku nggak berjuang dari dulu, bagaimana aku bisa berhasil? Kadang-kadang orang lupa bahwa keberhasilan itu pun sesungguhnya berkat Tuhan. Ya, orang kalau lupa dengan Tuhan yang telah memberkati, ya hati-hati, hidupnya seringkali akan justru menghadapi masalah. Ya, justru orang jadi lupa dengan Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, iblis tepuk tangan. Ya, iblis merasa menang. Ya, karena apa? Yang dimau iblis adalah orang nggak ingat Tuhan, orang jauh dari Tuhan, orang nggak mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan, atau bahkan nerak atau nabrak atau istilahnya melanggar apa yang menjadi larangannya Tuhan. Ya, tidak berlebih, berusaha untuk bersyukur dengan apa yang ada, menikmati apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Karena kita percaya apa yang Tuhan berikan itu jadi berkat bagi hidup kita. Ya, kalau kita menikmati bagian yang ditentukan itu dengan syukur, maka itu mendatangkan kebaikan dan berkat bagi hidup kita. Yuk, jujur ya apa adanya. Jangan curang, jangan bohong, jangan ingin melebihi apa yang ditentukan bagi kita. Tapi bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami supaya kami memiliki kejujuran dalam hidup ini. Dan supaya kami belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan beri, menikmati apa yang menjadi bagian kami. Bukan menuntut apa yang lebih, atau sebaliknya kami juga tidak mau hidup dalam kekurangan dan kemiskinan yang justru membuat seringkali orang juga lupa akan Tuhan dan perintahnya. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman ini. Jika berdoa hari ini hidup kami mohon tuntunan Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita dan berkat-berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.